Mau menemani istriku makan. Bab 481. Sudah beberapa bulan tidak datang bekerja. Arila mendengar ada yang bilang perusahaan PM sudah mengganti kepala desainernya. Tapi ruangan yang dulu dipakai Arila masih ada untuknya. Ruangannya masih seperti ruangan yang dipakainya dulu. Barang-barang keperluannya masih ada. Tidak ada orang yang menyentuhnya. Bukan hanya dekorasinya yang tidak diganti. Di atas meja kerjanya masih terdapat sekuntum bunga mawar. Sekuntum bunga mawar yang masih merah segar. Bunga mawar berwarna merah menyala. Ini biasa digunakan untuk menyampaikan arti cinta pada seseorang. Di bunga itu diselipkan selembar kartu ucapan. Di dalam kartu itu tertulis, "Bunga yang tercantik, yang diberikan kepada kamu yang tercantik. Semoga semuanya lancar, bahagia setiap hari." Beberapa kata-kata ini tidak tertulis siapa pengirimnya, tapi Arila menebak, pasti Carson yang telah mengirimnya. Cinta yang menyala-nyala. Carson tidak pernah mengatakan kata-kata romantis seperti ini. Tetapi bisa jadi dia menggunakan cara ini untuk mengutarakan cintanya kepada Arila. Saat baru menikah, Carson pernah bilang dia tidak percaya dengan cerita-cerita cinta yang ada di dunia ini. Sekarang sudah bisa mengantarkan bunga untuknya. Cowok memang seperti ini. Sekali mau berubah, langsung berubah. Dipikir-pikir Carson juga cepat juga. Dia menghubunginya untuk segera datang ke sini. Bagaimana ia bisa begitu cepat memesan bunga untuk diantarkan ke kantornya? Kecepatannya ini sungguh membuat orang tercengang. "Asteria, kamu sudah sampai?" Billy tiba-tiba muncul di depan kantor Arila sambil tersenyum bahagia. "Direktur Billy, aku berpikir untuk melihat-lihat dulu di sini, lalu akan pergi mencarimu." Bagaimanapun Arila adalah bawahan Billy, tapi kali ini Billy yang datang kepadanya. Selalu membuat dia merasa dimanja dan diprioritaskan. Arila juga merasa sedikit tidak enak. Kita semua berjuang untuk PM. Kita semua rekan kerja. Siapa cari siapa juga sama saja, kata Billy sambil berjalan masuk ke dalam ruangan Arila, lalu melihat sekilas ruangan Arila. Pandangannya terakhir tertuju kepada Arila. "Ruangan kamu selama ini dijaga untuk kamu. Saat kamu tidak ada di sini, aku selalu menyuruh orang untuk membersihkannya setiap hari, dan setiap hari harus menaruh setangkai bunga mawar merah di mejamu." Jadi, bunga ini bunga dari Billy, bukan Carson yang mengirimnya. Arila tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Ia baru mengira Carsonnya sudah mengerti sedikit tentang romantis. Siapa sangka, ternyata kenyataannya begitu menyakitkan. Jadi, beberapa bulan yang lalu, ada 2 kali bunga yang dikirim. Bunga itu jangan-jangan juga adalah bunga yang dikirim Billy, bukan Carson. Bunga mawar adalah bunga yang digunakan untuk mengutarakan rasa cinta. Seorang atasan memberikan bawahannya bunga mawar. Kalau ketahuan sama orang lain, bakalan muncul kabar-kabar yang tidak benar. Arila tertawa dengan canggung. "Direktur Billy, kamu terlalu baik terhadap bawahanmu," kata Arila. "Atau kamu sendiri yang berpikir terlalu banyak?" kata Billy. Billy hanya peduli dengan bawahannya. Dia tidak ada maksud lain. Billy berkata dengan murah hati, "Menjadi atasan, baik terhadap bawahan, bukannya sudah seharusnya?" Arila masih saja tertawa dengan canggung. "Karyawan PM punya atasan seperti kamu. Ini adalah berkah untuk semua orang."
Billy sama sekali tidak menyadari Arila yang merasa canggung. Lanjut berkata, "Asteria, sudah hampir jam makan siang. Kita makan bareng saja. Kita bisa membahas tentang rencana kerja. Bagaimana?" Arila tersenyum sambil meminta maaf. "Direktur Billy, suamiku sedang menungguku di bawah. Siang ini aku makan bareng dengan dia." "Suami kamu?" Billy terkejut dan menatap ke dalam matanya. Dia pun berkata, "Maaf, status kamu dulu bukannya masih belum menikah? Aku pikir kamu masih belum menikah." Saat itu, Arila menggunakan statusnya sebagai desainer dari luar negeri untuk menjadi kepala desainer di perusahaan PM. Saat itu, ia masih belum menikah. Setelah kembali ke sisi Carson, meskipun sudah mengalami banyak hal, Carson tidak membeberkan foto pernikahan mereka. Jadi, orang lain tidak ada yang tahu kalau Arila adalah istri Carson. Lalu, perusahaan PM dibeli oleh Aces. Arila juga tidak kembali kerja di sini. Sekarang, tiba-tiba mendengar dia mengatakan kata suami, Billy sekarang tampaknya sangat terkejut. Tidak peduli Billy mau berpikir seperti apa, pokoknya Arila rasa ia terkejut karena hal ini. Arila masih tersenyum sambil meminta maaf. Dia juga tidak menjelaskan lebih banyak tentang pernikahannya. Di saat itu di biodatanya tercantum ia belum menikah. Itu karena saat itu ia kehilangan ingatannya. Dia juga dipaksa oleh orang lain. Bukannya ia sendiri tidak tahu kalau dia sudah menikah. Sampai-sampai anaknya juga sudah sebesar ini. Sekarang dia sudah mengingat kembali semuanya. Dia menganggap semuanya mulai lagi dari awal dengan statusnya sebagai Arila. Dia kembali lagi ke sini, mengerjakan apa yang ia sukai. Arila tidak ingin mengungkitnya. Billy juga tidak menanyakannya. Billy langsung mengubah topik pembicaraan mereka dan berkata, "Asteria, Direktur Billy, nama saya Arila." Arila langsung memotong pembicaraan Billy. Asteria lebih enak didengar, tapi Jessa yang memberikan nama itu padanya. Setiap kali mendengar nama ini, Arila langsung mengingat masa-masa di mana dia menjadi seperti wayang dan dimanipulasi orang-orang. Jadi, dia tidak ingin mendengar orang memanggil nama itu lagi. "Arila, nama yang sangat indah," kata Billy sambil tertawa. Lalu berkata lagi, "Perusahaan kita berencana untuk membuka bisnis baru. Dan terlebih lagi, aku juga sudah mencari tahu. Sepertinya kamu sangat tertarik dengan desain baju gaun. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan tim kita?" "Benarkah?" Arila bahkan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Bagaimana bisa ada kabar yang sebaik ini? Ini semua seolah-olah sudah diatur khusus untuknya. Billy mengangguk-anggukkan kepalanya. "Pasti benar dong. Mana ada atasan yang bercanda seperti ini dengan bawahannya?" Arila menunjuk dirinya sendiri sambil berkata, "Benarkah saya boleh bergabung?" Billy tertawa dan berkata, "Sekarang saya bukannya sedang mengundangmu." Arila mengangkat tangannya dan mencubit-cubit pipinya. Sakit, berarti ini kenyataan. Dia bukan sedang bermimpi. Arila pun berkata, "Terima kasih Direktur Billy. Aku pasti akan bekerja keras." Arila sendiri merasa ia cukup beruntung. Dia bukan hanya bisa belajar dengan desainer ternama di dunia, Ipan. Sampai-sampai perusahaan PM yang terkenal dengan desainer pakaian dalamnya juga mau membuka bisnis gaun pesta. Mimpinya selama ini, dalam waktu yang singkat ini, semuanya akan menjadi kenyataan. Benar-benar seperti sebuah mimpi. Setelah mendengar kabar ini,
Arila sangat senang seperti anak kecil yang mendapatkan permen. Bahagia sampai menari-nari. Dia langsung mengirim pesan kepada Carson. "Tuan Carson, siang ini saya yang jadi bos. Saya traktir kamu makan." Setelah melihat pesan singkat dari Arila, Carson membenarkan kerangka kacamatanya. Bibir tipisnya yang seksi itu mulai terangkat. Ternyata yang bisa membuat Arila senang adalah pekerjaan desainernya. Meminjam nama perusahaan PM membuat sebuah brand gaun pesta yang baru. Ini semua adalah ide dari bawahan Carson. Setelah mendengar ini, tanpa berpikir panjang, Carson langsung menyetujuinya. Tidak peduli apakah brand ini bisa terkenal, pokoknya dia tidak mencari uang dari brand ini. Ia cuma mau membuat Arila bahagia. "Pak Carson, dokumen ini butuh tanda tangan Anda." Carson duduk menunggu Arila di hal bawah. Sekretarisnya langsung membawakannya dokumen itu untuk ditanda tangani olehnya. Carson mengambil dokumen yang diserahkan sekretarisnya dan melihatnya sekilas. Lalu ia mengambil pen yang diberikan sekretarisnya dan langsung menandatangani dokumen itu dengan nama kerjanya. Ini adalah dokumen yang dikirim dari Amerika yang membutuhkan persetujuan darinya. Semuanya harus menggunakan nama Inggrisnya. Orang di sana hanya mengenal nama Carton. Setelah menandatangani dokumen itu, dia pun menyerahkannya kepada sekretarisnya. Carson melihat jam tangan yang ada di pergelangan tangannya, lalu berkata, "Tolong bantu aku batalkan semua kegiatanku siang ini. Aku mau menemani istriku makan siang."